Selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Anda di siang yang mendung ini. Saat ini saya tengah berada di Universitas Gadjah Mada, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Selama 15 menit ke depan, kami akan memberikan reportase yang menarik untuk Anda, yang pastinya akan layak untuk disimak. Saya Aryo Bimo Utomo, dan selamat datang di reportase investigasi. Berapa kali ganti HP? Terakhir kali ganti? Ini baru yang ketiga kali. Terakhir kali ganti sekitar sebulan yang lalu, sebulan 2 bulan. Sekarang punya HP berapa? Dua. 2 HP? Ya, Tipe-tipenya apa aja? yang satu BlackBerry, yang satunya lagi Samsung kayak Android. Oh, jadi smartphone semua ya? Smartphone Semua, alhamdulillah. Kalau nggak salah sih Januari kemarin 2013. HP-nya ada berapa? HP-nya sebenarnya ada 2. Apa aja? Satunya BlackBerry, satunya Nokia. Dua-duanya mereknya serinya. Kalau yang BlackBerry itu 9780 Onyx 2. Kalau yang Nokia itu yang lupa deh, pokoknya yang slide. Yang Mbak mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Boleh Mbak, silahkan mau tanya apa? Di sini HP terbaru apa aja Mbak? Oh, kalau HP terbaru kita yang dari keluaran Samsung, kita punya Galaxy S4 sama Galaxy Note 8. Kalau misalkan yang dari iPhone, kita punya iPhone 5. Terus, kalau dari Nokia, kita ada Nokia Lumia 920 yang paling baru. Terus kalau misalkan dari Sony, kita punya Xperia L, ada juga Xperia Z. Itu pusatnya dari mana sih Mbak? Kok bisa dapet HP-nya itu? Oh, kalau misalkan kita ngambilnya dari distributor di Jakarta, Mbak. Nah, tapi itu mekanismenya gimana? Kok bisa sampai di sini? Kalau masalah mekanisme, kita kurang tahu ya, karena kita cuma pegawai aja. Jadi kita minta barang itu, kita minta dari bos kita yang ada di Jakarta. Dan untuk mekanisme dan deal-dealan itu, yang ngurus ya bosnya kita yang ada di Jakarta. Tapi misalkan ada HP baru, terus biar bisa sampai sininya berapa hari? Kalau HP baru itu rata-rata paling 2 mingguan setelah barang itu rilis di Jakarta. Nanti udah bisa dibeli di Jogja. Terus sejak Mbak berada di sini, animo masyarakat terhadap telepon genggam gimana Mbak? Meningkat? Oh ya, animonya meningkat sekali ya, karena sekarang ini kan telepon genggam itu udah istilahnya udah bermacam-macam banget, udah bervariasi banget. Kayak ada smartphone yang kalau Samsung dia bisa, ini Samsung S4 ini dia bisa ngegeser file-file kayak foto dengan kita gerakin tangan di depannya dan bisa nerjemahin bahasa sendiri. Ya pokoknya sekarang udah bervariasi dan selain speknya yang bervariasi, harganya juga sekarang nggak terlalu mahal, tidak semahal yang dulu. Terus ini nih Mbak, pertanyaan terakhir. Gimana sih berapa penjualan perharinya? Kalau masalah penjualan perharinya, kami itu ditargetkan paling enggak minimal dalam satu hari kami bisa menjual 5 telepon genggam. Tapi pada prakteknya dalam sehari itu kita bahkan bisa menjual sekitar 12 sampai 13 telepon genggam. Oh gitu. Yaudah deh Mbak, gitu aja. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya. Apa tanggapan umum Ibu mengenai persebaran alat telekomunikasi seluler di Jogja? Kalau dari segi bisnis ya cukup bagus. Ya. Ya. Dari segi komunikasi positif. Ya. Dari segi teknologi juga positif. Artinya kita bisa mengikuti ya. Ya. Kemajuan teknologi.
Tapi kadang-kadang kemajuan itu disalahgunakan. Iya. Jadi secara umum positif ya, Bu? Positif. Kalau dari pemerintah sendiri regulasinya gimana ya, Bu? Masuknya alat telekomunikasi tersebut, terutama HP. Kalau dari pemerintah sepertinya tidak ada larangan ya. Jadi nggak ada. Artinya tidak ada pembatasan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kuota gitu nggak ada. Nah itu kita itu di pusat ya. Kuota import ekspornya itu kita yang tidak tahu. Untuk pembatasannya kayaknya kok ya pastinya ada ya, tapi tidak menghambat untuk orang berjualan. Di Indonesia tuh ada nggak sih, Bu, pabriknya Telepon genggam itu? seluler. Iya. Kalau rakitan mungkin ada ya Mas. Jadi cuman ngerakit. Rakit ya, rakit. Di Jogja ada nggak, Bu? Jogja kayaknya belum. Oh, belum ada. Belum ada. Kalau buat pemerintah tuh ada keuntungannya nggak produknya itu masuk diperdagangkan dalam negeri? Ya tentunya ada ya, selama pemerintah di sini tidak bisa menyediakan ini produk sendiri. Padahal sebetulnya kita selalu berkampanye untuk mencintai dan memakai produk Iya. Indonesia. Tapi kalau produknya Belum ada. belum ada, mungkin sudah ada, cuman belum apa ya, artinya belum bisa seperti bersaing seperti produk-produk lain gitu loh. Kalau menurut Ibu, dampak penyebaran HP itu ke masyarakat seperti apa? Wah, positif atau negatif? Kayaknya kok imbang ya Mas, Ya. karena positifnya ya memang kita kemajuan teknologi ya, kemudian di sisi perdagangannya kan lalu lintas jual belinya juga aktif ya, tapi positifnya juga banyak gitu. Karena Pemirsa, bertemu lagi dengan saya. Saat ini saya tengah beristirahat di nikmatnya kampus Edukopolis Universitas Gadjah Mada, dan kita sampai kepada kesimpulan. Oke, berdasarkan liputan tadi, kita bisa melihat bahwa penjualan alat telekomunikasi, dalam hal ini telepon genggam, merupakan sebuah proyek globalisasi yang dilaksanakan oleh korporasi-korporasi besar. Contohnya kita bisa melihat, misalnya perusahaan dari Korea, Samsung, atau perusahaan-perusahaan lain seperti Nokia, Motorola, dan Sony. Dan Indonesia dipandang sebagai pasar yang strategis. Hal ini wajar karena Indonesia memiliki populasi yang besar. Dan selain itu, pemerintah uniknya dalam hal ini bukanlah pihak yang sepenuhnya dirugikan. Mengapa? Karena pemerintah ternyata juga memiliki kepentingan. Contohnya adalah intensifikasi hubungan kerjasama, misalnya dengan negara-negara yang sudah memiliki teknologi maju. Selain itu, perkembangan teknologi yang makin marak juga nantinya akan menguntungkan masyarakat Indonesia karena adanya alih teknologi dari yang semula konvensional menuju alat telekomunikasi yang baru. Seperti kita lihat, bahkan teman-teman kita tukang becak saja sudah punya BlackBerry, ya kan? Itu menunjukkan adanya alih teknologi. Tapi perkembangan teknologi ini juga kita patut sikapi secara bijak. Karena kalau tidak, kita akan selamanya menjadi bangsa yang bangsa yang konsumtif. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Maka mulai sekarang jadilah bangsa yang kreatif supaya kita bisa meluaskan pasar kita ke luar negeri. Terima kasih. Sekian dari saya Arif Bimo Utomo, dan sampai jumpa di reportase minggu depan.